saya Muhammad Perdana Putra dengan NIM 1930 901104 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ceni Nadila Iyasah dengan NIM 1930 901120 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kendi Dwi Ardi Destando dengan NIM 1930 901101. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir, yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Kode Etik Psikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Dalam video ini kami akan membahas mengenai bab 9, yaitu terkait penelitian dan publikasi, yang terkait dalam pasal 53 mengenai pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Hai teman-teman, jadi di awal tadi sudah dijelaskan bahwa dalam video ini kami akan membahas mengenai bab 9 kode etik mengenai publikasi dan penelitian, yang mana kami akan mengambil terkait pasal 53, yaitu mengenai pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Nah, sebenarnya apa sih pelaporan dan publikasi hasil penelitian itu? Yuk kita simak. Psikolog atau ilmuwan psikologi itu harus bersikap profesional, bijaksana, jujur, dan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan loh. Yuk kita simak. Nah, yang kedua adalah psikolog atau ilmuwan psikologi jika menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, mereka mengambil langkah untuk mengoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan atau correction. Kemudian penarikan kembali, retraction, dan juga catatan kesalahan tulis atau cetak atau erratum atau alat tulis publikasi lain yang tepat. Nah, yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak menerbitkan atau mempublikasikan dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Jadi, ketentuan ini tidak termasuk data yang dipublikasikan ulang jika disertai dengan penjelasan yang memadai. Nah, itulah tadi teman-teman, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam publikasi atau pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Perdana Putra, biasa dipanggil Dana. Di sini saya berperan sebagai tester yang dimana akan memandu adik-adik dalam melakukan tes psikologi atau biasa dikenal sebagai tes psikotes. Sebelumnya, adik-adik tidak perlu khawatir karena tes ini tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Jawaban yang benar ialah jawaban yang akan masuk dengan kepribadian adik-adik. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, yang terpenting adik-adik mendengarkan instruksi dari saya, seperti kerjakan apa yang saya instruksikan dan jangan kerjakan apa yang tidak saya instruksikan. Baiklah, adik-adik hanya mempersiapkan satu buah pena dan mengkosongkan benda apapun di atas meja. Kemudian sebelum memulai tes, adik-adik segera mensalinkan HP adik-adik karena takut mengganggu berjalannya tes pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka tes ini akan segera kita mulai. Sebelumnya saya akan membagikan lembar soal dan lembar jawaban. Baiklah adik-adik, silakan isi biodata terlebih dahulu seperti nama peserta, alamat, dan nomor HP yang aktif.
Baiklah, jika sudah mengisi biodata, maka silakan adik-adik untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Susah nih soal nomor 5. Boleh nggak soal nomor 5? Nggak boleh Pak, nggak boleh nyantai. Satu aja loh. Boleh. Pak, kalau udah boleh dikumpul ya. Baiklah, jika ada yang selesai, segera dikumpulkan. Baik Pak. Oh, terima kasih. Waktu tinggal 1 menit, segera dipercepat untuk mengerjakannya. Pak, sudah Pak? Oh, baiklah. Candy ya? Iya Pak. Sudah Pak ya. Oke. Makasih Pak ya. Baiklah, dengan berakhirnya tes pada hari ini, semoga pada saat hasil dikeluarkan, adik-adik bisa melihat hasil yang telah adik-adik kerjakan. Di sini saya sebagai tester mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi suatu pembelajaran untuk adik-adik. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik dipersilakan untuk keluar ruangan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baiklah. Duluan. Silakan. Hati-hati yo. Kasih Pak. Oke, adik Ini silakan. Pak, ini Pak, ada yang mau saya tanyakan terkait tes Pak. Kenapa? Di sini kan saya kurang paham Pak, sendiri Pak. Tapi mohon kiranya ada bantuan Pak dari Bapak untuk membenarkan jawaban saya Pak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Siap, terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi contoh kasus dari bab 9 tentang publikasi dan penelitian, yaitu dalam pasal 53 tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Nah, dari contoh kasus tersebut bisa kita lihat bahwa psikolog yang melakukan tes pada testi itu melakukan suatu kecurangan, yaitu manipulasi data. Nah, terdapat dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi itu tidak boleh merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab terkait seperti pengelabuan, plagiarisme, dan lain-lain. Nah, sedangkan psikolog tadi dia sudah melakukan hal tersebut. Seperti dalam contoh kasus tadi, salah satu testi sudah memberikan uang sogokan kepada psikolog tersebut untuk dapat bisa membantu jawaban dari hasil testi. Nah, hal ini tentunya melanggar kode etik psikologi, yaitu hal-hal yang harus diperhatikannya, yaitu psikolog. Nah, padahal psikolog atau ilmuwan psikologi itu harusnya bersikap secara profesional, bijaksana, jujur, dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan juga kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dalam pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Karena dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Nah, di dalam contoh kasus tadi, perilaku yang dilakukan oleh testi untuk menyogok si psikolog itu dilihat oleh testi yang lainnya. Tentu hal ini menjadi penafsiran yang salah bagi masyarakat. Dan testi tersebut sudah memberikan contoh yang sangat tidak baik untuk para masyarakat lainnya. Nah, dengan testi tadi sudah memfoto dan itu sudah menjadi bukti untuk melaporkan psikolog tersebut karena dia melakukan pelanggaran kode etik psikologi.
Nah, kalau psikolog dan ilmuwan psikologi itu menemukan kesalahan yang signifikan pada data yang dipublikasikan, seharusnya mereka bisa mengambil langkah untuk mengkoreksi kesalahan tersebut dalam sebuah pembetulan atau correction. Nah, penarikan kembali atau retraction juga bisa dilakukan. Dan juga catatan kesalahan tulis ataupun cetak atau alat publikasi lain yang tepat. Jadi sebenarnya bisa psikolog melakukan pembetulan namun dengan prosedur yang sudah ada dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dari penjelasan mengenai kasus video yang sudah tadi teman-teman tonton, itu dapat kita simpulkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh psikolog itu adalah perilaku yang melanggar kode etik psikologi, yaitu dalam bab 9 mengenai publikasi dan penelitian, dan juga dalam pasal 53 yang menjelaskan tentang pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Dapat kita jelaskan kembali bahwa dalam video tersebut psikolog tersebut diberi sogokan oleh Testi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam tes yang telah Testi tersebut lakukan. Nah, hal ini tentu menjadi pelanggaran dalam kode etik psikologi. Lalu bagaimana sih upaya kita untuk menyelesaikan atau mengatasi dari permasalahan tersebut? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, upaya yang pertama yang bisa dilakukan adalah untuk melaporkan atau melakukan pengaduan terhadap psikolog yang telah melakukan pelanggaran kode etik psikologi kepada pihak yang terkait atau pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan agar supaya psikolog bisa belajar dari kesalahan yang telah ia perbuat, dan juga psikolog lainnya bisa belajar dari kesalahan psikolog yang lain agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Nah, upaya yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dalam melaksanakan tes sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pedalaman atau pendalaman terhadap psikolog yang akan melakukan pelaksanaan tes psikologi. Karena pada saat pemeriksaan atau pelaksanaan tes psikologi itu kadang terdapat banyak sekali kecurangan yang ada. Jadi sebaiknya dalam melakukan tes itu terdapat salah satu atau satu orang atau dua orang yang fungsinya untuk mengobservasi ataupun menjaga dalam ketertiban suatu tes atau keamanan suatu tes. Karena banyak sekali pelaksanaan tes itu dilakukan kecurangan-kecurangan seperti yang telah dilakukan oleh Testi, yaitu memberi sogokan kepada psikolog tersebut. Nah, oleh karena itu dengan upaya tersebut mungkin bisa mengatasi dalam pelanggaran kode etik psikologi yang telah dilakukan. Nah, itulah tadi teman-teman upaya yang bisa dilakukan dalam pelanggaran kode etik psikologi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada saran yang lain ataupun solusi yang lain, itu bisa lebih lanjut untuk ditanyakan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait. Terima kasih. Hai, saya Cenya Nadila Iyasa dengan NIM 1930 90 11 20 di sini berperan sebagai Testi dalam pelaksanaan tes psikologi. Halo guys, saya Muhammad Perdana Putra. Saya berperan sebagai psikolog yang melanggar kode etik. Hai guys, saya Kenny Dwi Adi Destando dengan NIM 1930 90 1101. Di sini saya berperan sebagai Testi yang melakukan kecurangan. Oke guys, itulah contoh pelanggaran kode etik psikologi. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan dicontoh ya guys, seperti yang video kita berikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada salah pengucapan, salah kata, ataupun salah dalam penyampaian video yang telah kami buat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. thank you for watching.